dan lithium sebagai deliverable pertama kita dengan tujuan untuk memberikan deskripsi dari segmen upstream, midstream, dan downstream dari nikel, kobalt, dan lithium di Indonesia, dan juga memapping dari key stakeholders dan aktor-aktor yang terlibat dari setiap segmennya. Fokus studi untuk ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat dari kesempatan utama atau key opportunity dari semua segmen tersebut dari sisi supply chain-nya, jadi dari rantai pasoknya ya, dan potensial mekanisme dan insentifnya juga. Lalu menganalisa dan mengukur dari sisi permintaan atau demand, tentunya untuk fund responsible resourcing and access. Jadi kita perlu melihat bagaimana akses terhadap pasar dan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu rekomendasi tentunya dari mapping ini tentang priority area untuk peningkatan dari ESG dan juga peningkatan kapasitas dan technical support serta demand side engagement strategy. Fokus dari mapping yang pertama ini juga adalah kita akan memapping risiko-risiko ESG dari berbagai macam tipe ya, dan termasuk mempertimbangkan, nah ini tadi mempertimbangkan disagregasi dan gender based risk. Jadi GC di sini, GC menjadi salah satu yang difokuskan di dalam proyek ini. Perkiraan waktunya dalam studi ini kita akan mulai, karena baru di launching juga hari ini, maka kita akan mulai kuartal 3 ini sampai akhir dari kuartal pertama tahun 2026, dan itu fokusin untuk nikel, tapi secara paralel sebenarnya dan berkelanjutan kita akan melakukan mapping juga untuk kobalt dan lithium di kuartal berikutnya di tahun depan. Sementara untuk mapping exercise yang kedua itu fokusin kepada battery technology trend, yang mana tujuannya adalah untuk mengakses perkembangan industri maupun chemistry dari battery EV ini, sehingga kita bisa menganalisa dampak di masa depannya, dan terutama kaitannya dengan mineral kritis, dan memberikan asisten kepada pemerintah khususnya dari hasil mapping ini bagaimana membuat dan menjadi salah satu masukan untuk pengambilan kebijakan ke depannya. Fokus dari studi ini tentunya adalah sesuai dengan judulnya mapping exercise battery dan rantai pasoknya, lalu mengassess evolution of chemistry battery-nya, dan juga pertumbuhan dari permintaan atas EV.